Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang membaca teks menjaga kebersihan lingkungan, sikap yang harus ditunjukkan ketika membeli barang, menemukan kalimat ajakan, perintah, dan penolakan pada teks percakapan. Kemudian menemukan kosakata sosial pada cerita dongeng. Membaca teks menjaga kebersihan lingkungan. Mari sama-sama kita baca teks bacaan berikut. Judulnya, Membersihkan Perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat membaca buku. Perpustakaan sekolah Adit terlihat kotor dan banyak debu. Adit dan teman-temannya bekerja sama membersihkan perpustakaan. Adit dan Denias menyusun buku dengan rapi. Kina dan Mutia menyapu lantai. Sekarang perpustakaan terlihat rapi dan bersih. Mereka ingin membeli beberapa peralatan seperti jam dinding, buku tulis, pensil, vas bunga, dan spidol berwarna untuk menghias perpustakaan agar terlihat menarik. Mereka membeli peralatan di koperasi sekolah. Setelah memilih barang yang diperlukan, mereka membayarnya di kasir. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih. Nah, dari teks bacaan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tetap bersih dan nyaman. Lingkungan manapun, apakah itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, ataupun di tempat umum. Nah, ini adalah contoh sikap yang baik dari Adit. Dia menjaga kebersihan perpustakaan. Ketika dia melihat perpustakaannya kotor, dia langsung membersihkannya. Nah, begitu juga harusnya dengan anak ustazah. Ketika melihat rumahnya kotor, langsung dibersihkan. Atau ketika melihat kelasnya kotor, segera dibersihkan. Kemudian kesimpulan yang kedua, sikap bergotong royong dapat meringankan pekerjaan. Nah, tadi Adit dan teman-temannya membersihkan perpustakaan secara bersama-sama. Nah, jika dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan akan menjadi ringan, menjadi cepat selesai. Bagaimana jika Adit sendiri yang bersihkannya? Tentu lama dan tentu berat. Kemudian, sikap yang harus ditunjukkan ketika membeli barang adalah membayar barang belanjaan dengan jujur, menyerahkan uang bayaran menggunakan tangan kanan, dan setelah selesai membayar, mengucapkan terima kasih. Nah, jika anak-anak ustazah belanja atau membeli barang, maka anak-anak ustazah membayar sesuai barang yang diambil. Jadi, anak-anak ustazah harus jujur. Ada berapa yang diambil, maka semuanya harus dibayar. Kemudian ketika memberikan uang bayaran, gunakan tangan kanan biar lebih sopan. Nah, setelah selesai jangan lupa ucapkan terima kasih. Sikap yang dilakukan pada saat membeli barang. Yang pertama, melihat daftar harga barang yang dibeli, biar anak-anak ustazah bisa memperkirakan uangnya cukup atau tidak. Yang kedua, menyerahkan barang yang akan dibeli kepada kasir. Jadi semua barang yang diambil tadi yang untuk dibeli, maka serahkan dulu ke kasir. Untuk apa? Nah, agar kasir bisa menghitung total belanja kita. Kemudian yang ketiga, membayar barang yang dibeli di kasir. Nanti setelah dihitung total belanja kita, kasir akan menyebutkan jumlah bayaran yang harus kita keluarkan.
maka kita bayar kepada kasir dengan uang sesuai dengan belanja kita. Kemudian yang keempat, menyerahkan uang dengan tangan kanan. Yang kelima, mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, menemukan kalimat ajakan, perintah, dan penolakan pada teks percakapan. Nah, kita baca teks percakapan berikut. Judulnya Membersihkan Rumah. Kita baca bersama-sama. Keluarga Adit membersihkan rumah bersama. Mereka bersemangat dan saling membantu. Setelah membersihkan rumah, ibu menyiapkan makanan dan mengajak makan bersama. Ibu berkata kepada Kak Ranti, "Kak Ranti, tolong letakkan makanan ini di atas meja makan." "Baik, Bu, kakak juga sudah selesai menyapu lantai," jawab Kak Ranti. "Adit, Indra bisa bantu Kak Ranti membawa makanan?" "Maaf, Bu, Adit belum selesai membantu ayah memotong rumput." "Alhamdulillah, rumah sudah bersih dan makanan pun sudah siap. Ayo kita makan bersama di meja makan." "Tentu saja, Bu. Ayo anak-anak kita makan bersama," jawab ayah. Nah, pada percakapan ini ada kalimat apa saja yang bisa kita temukan? Iya, di sini ada kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat penolakan. Siapa yang bisa menemukan kalimat ajakan pada percakapan ini? Iya, ayo kita baca bersama-sama kalimat ajakan yang ada pada percakapan ini. Yang pertama, ayo kita makan bersama di meja makan. Yang kedua, ayo anak-anak kita makan bersama-sama. Ingat, kalimat ajakan diawali dengan kata ayo atau mari. Nah, kemudian kalimat penolakan. Ingat, kalau kalimat penolakan supaya lebih santun maka diawali dengan kata maaf. Jadi, mana kalimat penolakan yang ada pada percakapan di atas? Ada yang tahu? Kita sebutkan bersama-sama. "Maaf, Bu, Adit belum selesai membantu ayah memotong rumput." Nah, ini adalah kalimat penolakan. Kemudian kalimat perintah. Ingat, kalimat perintah agar lebih sopan dan santun maka diawali dengan kata tolong. Jadi, mana yang merupakan kalimat perintah pada percakapan ini? Kita sebutkan bersama-sama. "Kak Ranti, tolong letakkan makanan ini di atas meja makan." Selanjutnya, menemukan kosakata sosial pada cerita dongeng. Ingat, kosakata sosial adalah kosakata yang berhubungan dengan kegiatan sosial atau kosakata yang berhubungan dengan masyarakat. Judul dongengnya adalah Si Kancil, Anak Sapi, dan Sang Petani. Di suatu hutan terdapat padang rumput yang sangat luas. Di sana hiduplah kawanan sapi. Seekor anak sapi meminta izin kepada ibunya untuk bermain di dekat sungai. Ibunya pun mengizinkan dan menasehati anaknya untuk berhati-hati. Pada saat anak sapi menuju sungai, terdengarlah suara yang meminta tolong. Anak sapi mendekati sumber suara. Ternyata ada seorang petani yang kakinya tertimpa pohon. "Anak sapi, dapatkah kamu menolongku?" pinta sang petani. "Baiklah, aku akan menolongmu," jawab anak sapi. Anak sapi berusaha mendorong batang besar itu, namun tidak bisa karena terlalu besarnya. Tak lama kemudian datanglah si kancil. Si kancil membantu anak sapi menyelamatkan sang petani. Anak sapi dan si kancil bekerja sama mendorong batang pohon besar itu. Akhirnya sang petani selamat. Sang petani mengucapkan terima kasih kepada anak sapi dan si kancil. Nah, kosakata sosial yang terdapat pada dongeng ini adalah yang pertama,
meminta tolong. Yang kedua, menolong. Yang ketiga, membantu. Yang keempat, kerjasama. Inilah kosakata sosial yang terdapat pada dongeng tersebut. Selanjutnya, menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Contoh, ini adalah beberapa kata yang diacak. Nah, kita diminta menyusun kosakata ini menjadi kalimat yang benar. Contoh nomor 1, kerjasama, olahraga, melatih, dapat. Maka kalimat yang benar dari beberapa kata di atas adalah olahraga dapat melatih kerjasama. Contoh yang kedua, damai, menghargai, menjadi, perbedaan, membuat, hidup. Maka bisa kita susun menjadi kalimat yang benar adalah menghargai perbedaan, membuat hidup menjadi damai. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga anak ustazah mudah memahami pelajaran hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan kepada anak-anak ustazah sudah menyimak videonya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.